Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, bener banget gunanya. Nih. Anu, kalau ke SMP Negeri 4 Satap Susukan lewat mana? Satap. Ya. Nanti mireng niku, Pak. Udah tahu lokasinya? Wah, niku minggah. Minggah sono. Minggah mawon, nggih. Oh, ya, Minggah mawon. makasih ya. Nggih. Assalamualaikum. Nggih, sami-sami. Nyari alamat susah. Salam, nggih, Pak. Mangga. Punten, Pak. Nggih. Mau nanya, jalan ke SMP Negeri 4 Satap Susukan lewat mana? SMP apa nggih, Pak? Ya, SMP apa? Mereka tesi tebit seududan niku, Pak. Nggih, nek kula biasane seududan. Tesi mriku mangke sepinten nggih seududan kula biasane telembak anu menyan mriku Lampah. nggih, pokoke seududan dugi mriku, Pak. Mriku lurus mangke mandan mundun sedhik, terus mangke minggah malih terus ngiwe, terus bapake ngiri malih terus ngiwe malih. Anu lah ya, ngikuti jalan Nggih, ini lah nggih. ya. Pokoke seududan dugi, Pak. Nggih. Kalau udutan Pak seududan dugi mriku, Pak. Nggih. Nggih, monggo, Pak. Nggih, matur nuwun, Pak. Waalaikumsalam. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih, Pak, kados Pak pundi? Janet sanget. Nggih. Mau nanya, kalau jalan ke SMP Negeri 4 Satap Susukan, Oh, jalannya lewat SMP mana? Pak Satap ya. Jalannya lewat sini cuma jaraknya masih jauh, Pak. Jauh. Oke, masih jauh Kalau sekali. kalau jalan berjam-jam. Oke, kalau jalan Terus masih jauh. kesana pakai apa? Paling Bapak nanti cari ojek aja. Naik ojek, Pak. Bapak sinten? Lo Pak Gomet, Pak Oh, Pak Guru. Gomet. Nggih. Oh, guru. Nggih, Bapak. Ngajar di mana? Saya di SD tapi di daerah bawah, cuma dalamnya di daerah sini. Oh, gitu. Makasih ya. Nggih, Pak. Atas-atas. Kamu sehat nih. Hari ini nih, siapa yang tidak masuk? Kenapa? Apa ya tidak ada keterangan? Oke, kembali kita ke pelajaran IPA. Kita akan melanjutkan materi pada pertemuan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ari Triwinarsih, guru IPA di SMP Negeri 4 Satap Susukan, Kabupaten Banjarnegara. Saya bertugas di SMP Negeri 4 Satap Susukan ini sudah kurang lebih 10 tahun. SMP ini terletak di kawasan Desa Gumelem Kulon di daerah pegunungan dengan medan jalan yang cukup terjal, menanjak dan menikung yang cukup ekstrim. Awal saya di SMP ini tahun 2015, jalannya masih berupa batu yang ditata di rimbunan pepohonan yang sedikit sekali terkena cahaya matahari, sehingga ketika terkena air banyak sekali berbatuan ya di jalan tersebut yang berlumut dan menyebabkan licin. Dan dengan resiko tentunya jatuh beberapa kali pernah saya alami, khususnya ketika hujan. Karena ketika hujan jalan sangat licin, bebatuan yang berlumut tersebut. Ketika kejadian jatuh seringnya adalah pas saat turun gunung, karena ketika turun gunung benar-benar harus fokus, harus bisa menyeimbangkan antara rem depan dengan rem belakangnya.
Meskipun beberapa kali jatuh dari sepeda motor, tetapi saya berusaha untuk bangkit lagi dan memberanikan diri lagi untuk selalu mengendarai sepeda motor. Saya berangkat dari rumah sekitar pukul 6.30 menit, naik gunung dan sampai di sekolahan dengan jumlah siswa yang tidak terlalu banyak. Sekolah satu atap ini awal memang saya merasa agak kesulitan dengan keterbatasan sarana dan prasarananya. Tetapi seiring berjalannya waktu, ada penambahan fasilitas untuk menunjang guru dalam melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Untuk anak-anak sendiri, hampir sebagian besar berasal dari wilayah di sekitar sekolah yang ada di pegunungan di sini. Dan yang paling jauh, anak-anak itu menempuh jarak 2-3 km. Ada beberapa di antara mereka yang menggunakan sepeda motor, tetapi banyak juga yang berjalan kaki. Jadi mereka harus berjalan kaki, mencari jalan yang sesingkat mungkin. Jalan itu hanya jalan setapak yang memang biasa dilalui oleh para penderes. Karena memang hampir semuanya mata pencaharian orang tua dari anak-anak sini berasal dari petani penderes gula kelapa. Anak-anak berjalan dari rumah ke sekolah paling cepat 30 menit buat mereka yang memang sudah terbiasa. Luar biasa. Tetapi meskipun mereka berasal dari anak-anak gunung, tetapi semangat belajar mereka sungguh luar biasa. Pembelajaran mulai jam 7 untuk ngaji pagi, tetapi untuk pembelajarannya mulai jam 7.30 menit. Tetapi mereka sudah datang dan berada di sekolah setengah jam sebelumnya kebanyakan. Jadi mereka gasik sekali. Jarang sekali terjadi ada anak yang terlambat sekolah, karena mereka luar biasa memiliki semangat dan motivasi untuk sekolah. Sedangkan untuk fasilitas sarana prasarananya di daerah pegunungan di sekitar sekolah kami ini minim sekali jaringan sinyal internet, sehingga kalau mengakses internet itu tergantung dengan jaringan wifi. Masalah bagi kami, Bapak Ibu guru di sini, adalah listrik. Jaringan listrik di pegunungan sering sekali mati lampu. Tiap ada hujan deras, itu kabel-kabelnya ada yang putus dan menyebabkan mati lampu, dan wifi juga ikut mati. Dan kewajiban Bapak Ibu guru sekarang, absensi harus Android online. Ketika wifi mati, Bapak Ibu guru sangat merasa kesulitan untuk mencari sinyal internet, sehingga biasanya Bapak Ibu guru menyebar mencari ke tempat-tempat yang memang ada jaringan internetnya. Ada yang menuju ke kebun di belakang sekolah, di samping sekolah untuk mencari sinyal internet. Ada juga yang terkadang naik-naik ke pohon-pohon meskipun tidak terlalu tinggi, hanya untuk sekedar mencari sinyal internet. Bahkan kemarin sempat terjadi ada teman kami, Pak Guru, yang akan naik ke atap hanya untuk mencari sinyal internet ketika wifi sedang mati pas mau absen pulang. Sekolah kami termasuk ada di daerah yang rawan longsor. Pernah terjadi di dekat sekolah itu longsor menimpa beberapa rumah, bahkan sempat ada korban jiwa, 2 orang bapak-bapak, dan kebetulan anaknya ada yang sekolah di sini. Sehingga biasanya setiap Bapak Ibu guru di rumah malam hari hujan deras tanpa henti, kami di rumah itu selalu mengkhawatirkan kondisi anak-anak di sekolah dan selalu mencari tahu dengan WA ke anak-anak untuk menanyakan bagaimana kondisi daerah mereka, aman atau tidak.
karena pernah terjadi hujan hanya semalam suntuk tanpa henti, ada longsor tanah di jalan-jalan yang digunakan anak-anak untuk berangkat sekolah, sehingga mereka tidak bisa melewati jalan tersebut. Pada akhirnya mereka tidak bisa berangkat ke sekolah. Halo, perkenalkan nama saya Sinta Rahmawati, saya murid kelas 9. Di sini saya akan menceritakan pengalaman saya atau perjalanan saya dari rumah menuju ke sekolahan. Alamat rumah saya ada di Dusun Kalisadang, RT 7 RW 8. Perjalanan saya dari rumah ke sini memakan waktu mungkin sekitar 30 menit lebih untuk perjalanannya. Kalau diukur bisa mungkin ada 3 kiloan. Untuk 3 tahun ke belakang sih jalannya sudah bagus, sudah diaspal. Cuma untuk beberapa tahun ke belakang, sebelum 3 tahun belakangan ini, jalannya medannya sangat sulit, bisa dibilang cukup sulit. Sering terjadi bencana alam seperti tanah longsor dan lain sebagainya yang menghambat beberapa siswa termasuk saya untuk berjalan dari rumah ke sekolah. Ada juga yang rumahnya lebih jauh dari saya dan medannya mungkin lebih terjal dan lebih susah. Cuma mereka juga tetap memiliki semangat yang sama seperti saya untuk bersekolah dan menggapai cita-citanya masing-masing. Untuk cita-cita saya sendiri ingin menjadi polwan, karena dari itu saya tetap bersemangat sekolah di sini walaupun mungkin medannya agak terjal dan sedikit sulit untuk sinyal dan lain-lain, tapi saya tetap semangat ke sekolah ini buat menggapai cita-cita saya menjadi polwan. Mungkin ada yang lain juga, kayak yang lain pengen cita-citanya jadi apa, seperti itu juga sama seperti saya, memiliki semangat yang sama, juga memiliki niatan yang sama untuk belajar di sekolah ini, menggapai cita-cita mereka sampai sukses, membahagiakan orang tua, dan mungkin bisa meningkatkan ekonomi di lingkungan sekitar ini. Sebagainya, setelah itu saya membantu ibu saya itu untuk indel, kalau dibahasakan menjadi seperti bahasa Indonesia itu memasak air nira untuk menjadi gula, karena orang tua saya sendiri pekerjaannya adalah petani deres. Kalau di bahasa Indonesia kan itu mengambil air nira untuk dimasak dan diolah menjadi gula. Alhamdulillah, saya ucapkan atas segala nikmat Allah, bersyukur atas segala karunia Allah, limpahan nikmat Allah yang berikan kepada kita semua, untuk salah satunya nikmat sehat, nah yang mana itu sangat dipentingkan sekali buat kami di sini di SMP Negeri 4 Satap Susukan untuk bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari. SMP Negeri 4 Satap ini kalau seperti yang saya Tawi itu adalah merupakan salah satu sekolah yang termuda di Kabupaten Banjarnegara ini, yang mana pendiriannya waktu itu di dalam surat SK itu nih, SK penetapan sekolah Satap itu pada bulan Februari tahun 2011 dengan
Jumlah guru ada 9 orang dan berarti semuanya menjadi 10 dengan saya. Tapi alhamdulillah dari 9 itu 8 semuanya sudah ASN dan P3K dan hanya masih tersisa 1 yang masih menjadi tenaga honorer. Kemudian dengan rombel yang hanya minimalis yaitu 3 kelas saja, 3 rombel yang masing-masing kelas berarti hanya 1, kelas 7 1, kelas 8 1 dan kelas 9 1 dengan jumlah siswa masing-masing kelas itu masing-masing tingkat itu sesuai dengan yang ada di Dapodik. Yang paling banyak ini ada di kelas 7 dengan jumlah siswa 30 siswa, kemudian kelas 8 ada 27 siswa dan kelas 9 22 siswa seperti itu. Alhamdulillah saya mulai berada di sini itu sejak bulan Februari tahun 2024. SK pengangkatan kepala sekolah mulai Februari 2024 dan masih menangi keadaan sekolah yang ya seperti ini dengan kondisi yang fasilitasnya sangat terbatas, kemudian sarana prasarananya yang masih apa adanya, tapi alhamdulillah yang saya bangga di sini, yang saya ikut merasa bahagia di sini, anak-anaknya semangat dan yang saya lihat juga mereka berkarakter dan berperilaku yang sangat sopan sekali. Ini menjadi salah satu hiburan buat saya ketika mereka diinformasikan kegiatan-kegiatan apapun, insya Allah siswa-siswa selalu mendukung dan mereka semangat, tidak ada kayak grundel, tidak ada mereka malas dan sebagainya seperti itu. Dan dilihat dari awal masuk sekolah yang saya pernah yang pernah saya lewati itu mereka harus berjalan kaki dengan medan yang sangat menanjak gitu. Kemudian ketika sampai sekolahan mereka bercucuran keringat yang mungkin jilbabnya basah oleh keringat, terus kaosnya ataupun seragam-seragam sekolahnya basah di belakang itu. Tapi dengan kegiatan yang padat alhamdulillah semua siswa di sini sangat mendukung, guru-gurunya juga seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya saya sampai juga di SMP Negeri 4 Satap Susukan yang berlokasi dekatan dalam satu area dengan SD Negeri 5 Gumelem Kulon. Sudah kami impi-impikan sekian lama untuk bisa hadir di tengah-tengah siswa dan guru. Saya rasakan luar biasa perjuangan untuk menuju ke lokasi ini. Dalam cuaca yang cerah, saya pun terpaksa harus turun dari sepeda motor untuk membantu pengemudi mendorong sepeda motor karena tidak mampuan sepeda motornya menaiki tanjakan terjal menuju ke lokasi sekolah. Belum lagi apabila tidak mahir mengendalikan kendaraan, sebelah kanan kirinya jurang menganga siap menerima pesepeda motor yang lalai dan akhirnya jatuh dalam. Maka hemat kami luar biasa perjuangan Bapak dan Ibu semua. Belum lagi saya melihat bahkan tadi bertemu dengan anak, saya tanya, berapa lama nak kamu menuju sekolah ini? Apa dia jawab? Setengah jam Bapak, paling cepat ya. Jalannya tadi lewat yang tadi. Betul Pak. Ya Allah ya Rob,
Semoga ananda semua yang bersekolah di sini beri kesehatan dan Allah mengabulkan cita-cita apa yang anak-anak inginkan. Saya melihat luar biasa perjuangan anak-anak bersekolah di sini. Tetapi begitu bergembiranya saya, begitu bahagianya ketemu dengan Bapak Ibu guru dan dengan siswa-siswi yang ada di sini, melihat kesemangatan, lihat semangatnya untuk meraih ilmu, mendapatkan ilmu, meraih prestasi melalui satuan pendidikan yang ada di sini. Maka sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas dedikasi dan perjuangan Bapak Ibu guru yang senantiasa semangat, tiada kenal lelah untuk membentuk anak-anak, mencerdaskan anak-anak yang berada di sini, dan membentuk karakter dan keimanannya. Dan demikian juga untuk anak-anakku yang dengan semangat setiap hari saya mendapat informasi dan laporan anak-anak tidak ada yang izin, tidak ada yang alpa untuk mengikuti pembelajaran di sini. Maka dalam kesempatan yang berbahagia ini di Hari Pendidikan Nasional, kami menyampaikan selamat Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2025. Partisipasi semesta, wujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku melangkah di antara embun yang menggantung di daun-daun sunyi, menyusuri jalan tanah yang setiap berkisah tentang mimpi-mimpi yang tak pernah menyerah. Langit masih pucat, bukit-bukit masih terpejam, tapi langkahku telah lebih dulu bercerita tentang harapan yang tak ingin tertinggal. Sekolah kami bukan di ujung jalan, tapi di puncak harapan yang harus didaki bersama. Bapak Ibu guru, mereka pun berjalan dalam senyap perjuangan dengan langkah-langkah yang tak kalah berat. Mereka datang membawa terang. Kami, anak-anak dari sudut negeri, bukan sekedar murid di ruang kelas kecil. Kami penjaga mimpi yang tumbuh di tanah sederhana.